Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 8 Madrasah Sanawiyah? Selamat bertemu kembali dan berjumpa kembali di pelajaran seni budaya di kelas 8. Tentunya harapan saya kepada kalian semua agar kalian senantiasa selalu menjaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dan tentunya masih biasa 3 hal yang harus kita lakukan. Jangan lupa memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan dan menjaga jarak di kerumunan orang ramai atau di keadaan yang banyak orang. Di kelas 8 seni budaya kita lihat pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Kemudian di bawah ini ada rangkuman yang harus kita kaji ulang bersama sebagai bahan pengingat untuk tentunya agar lebih kita mendalami lagi. Lihat rangkuman halaman 45. Di rangkuman halaman 45 pertama, tiap-tiap jenis tari ini mempunyai gerakan yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi, tiap-tiap jenis tari itu punya gerakan yang berbeda-beda. Nah, gerakan-gerakan yang berbeda ini mempunyai keunikan gerak yang merupakan ciri khas masing-masing daerah. Jadi berdasarkan hasil dari apa yang kita dalami dari kekayaan budaya kita dapat kesimpulan bahwa setiap tari memiliki gerakan-gerakan yang berbeda, dan ini merupakan keunikan ya, dan masing-masing mempunyai ciri khas dari daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, keunikan dalam suatu karya ya, maksudnya suatu karya tari ini ditunjukkan melalui keindahan di dalamnya. Keindahan dalam karya tari dapat dilihat dari beberapa hal. Memang lebih bagus sebenarnya kalau kita bisa menghayati tari, kalau kita bisa menyaksikan tari secara langsung. Kalau kita menyaksikan seni tari secara langsung, kita benar-benar akan terbawa dan menikmati tarian. Beda kalau kita mempelajari tarian hanya dalam sisi teori, kemudian kita nonton di tayangan-tayangan, rasa menikmatinya itu kurang. Cobalah nanti suatu saat sekali-kali kamu ada di suatu tempat setelah pandemi atau Covid, di tempat-tempat yang ada pertunjukan-pertunjukan tari, kamu akan merasakan ruhnya keindahan tari masyarakat Indonesia itu. Bisa kamu berkunjung di Setu Babakan, atau kamu bisa berkunjung ke Taman Mini, kemudian menyempatkan diri untuk menyaksikan penampilan tari. Itu kita akan merasakan bagaimana tari itu memiliki keindahan. Dalam hal apa? Pertama, adanya keselarasan gerak. Nah, keselarasan gerak ini dari anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lain, itulah yang disebut dengan keunikan. Kemudian adanya keselarasan gerak dan irama. Biasanya tari itu ada wirama, wiraga. Nah, keselarasan antara gerakan yang mengikuti irama, itulah keunikan dari sebuah tari. Yang ketiga, penghayatan dari pemain tari itu sendiri. Nah, penghayatan dari pemain tari ini meliputi ada penataan gerak, penataan busana, penggunaan alat untuk melakukan gerakan tari yang disebut dengan properti, apa selendang, apa piring, atau lain sebagainya. Kemudian penguasaan ruang pentas, penggunaan bentuk pola lantai, itu adalah merupakan keindahan di dalam tarian Nusantara. Kemudian unsur pendukung tari banyak sekali, antara lain gerakan iringan musik, tema, tata busana, tata rias, dan ini
mudah-mudahan dipahami. Intinya ada wiraga, wirama, wirupa, wirusa. Musik itu terbagi dua dalam tari. Ada yang musik internal, musik dalam diri si penari, seperti suara mulut atau gerakan tangan atau hentakan kaki. Kemudian iringan musik ada yang namanya iringan musik eksternal, yaitu dari luar. Kemudian fungsi busana tari adalah untuk mendukung tema dari tari yang akan dimainkan. Biasanya tari itu punya judul, misalnya tari panen, tari sang kancil, tari merak, atau tari tari kecak dari Bali. Itu propertinya masing-masing berbeda. Properti atau busana yang digunakan itu biasanya adalah yang mendukung tema. Karya tari daerah Indonesia banyak ragamnya. Setiap daerah memiliki karya tari tunggal, menarik untuk diperagakan. Nah, tari ada yang tunggal, ada yang berpasangan, ada juga kelompok ya. Nah, tari tunggal ini juga merupakan keunikan. Nah, itu beberapa hal berkaitan dengan rangkuman pelajaran kita hari ini. Nah, saya minta kepada kalian di kelas 8 tolong dikerjakan halaman 46 bagian 1 dan bagian 2, kemudian bagian 3 dikerjakan di kertas lembar, kemudian diisi jawabannya saja, dan nanti seperti biasa diserahkan tugas ini ke sekolah. Itu pertemuan kita kali ini di kelas 8, dan saya harapkan tetap semangat belajar tanpa mengenal lelah, dan tentunya terus memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru melalui channel YouTube. Terima kasih atas pertemuan kita kali hari ini. Saya selalu berdoa buat kalian semua, mudah-mudahan jadi orang yang soleh, apa yang dicita-citakan oleh kalian berhasil untuk di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.